Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahkamil hakimin, khairil razikin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatih li jamil alamin wa qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uliqa wal khatim lima sabaq nasil haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali malam ini dipertemukan di tempat yang sangat mulia, salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita akan mengkaji kitab yang sangat mulia untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berharap ada di belakang rombongan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita berharap kepada Allah dengan kemuliaan tempat ini, dengan kemuliaan malam ini, dengan kemuliaan majelis kita ini, semua kita mendapatkan kemuliaan zahiran wa batinan. Dimuliakan kita semua oleh Allah, keluarga, lingkungan dan masyarakat semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu Allah. Qala al-muallif rahimahullah al-imam Sayyid al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir fi kitab Sulamut Taufiq ila an qala Al-Fatihah. Para ulama, para aulia, para guru-guru kita, para orang tua kita, para pendahulu kita, para pendahulu Masjid Az-Zakirin, semua yang ada di alam barzah mendapatkan maghfirah, mendapatkan hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan di alam kubur, diselamatkan dari adab dan fitnah kubur. Orang tua kita yang masih ada usia, kita doakan mendapatkan keberkahan umur, panjang umur, sehat wal afiat fi taatillah, husnul khatimah. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faslun wa min ma'asil udhun al-istima' ila kalami qaumin akhfawhu anhu wa ilal mizmar wat tumbur wasairil aswatil muharramah wa kal istima' ilal ghibah wan namimah wasairil aqwalil muharramah bi khilafi ma idza dakhala alaihi istima' qahran wa qarahahu wa lazimahu al inkar in qadara. Faslun ay hadza faslun, adapun ini ialah satu fasal penjelasan baru. Wa min ma'asil udhun, ialah termasuk dari maksiatnya telinga. Al-istima'u ialah termasuk dari maksiatnya telinga, adapun mendengarkan. Ila kalami qaumin, kepada perkataan satu kaum, akhfauhu, yang mereka menyembunyikan kepada kalam tersebut, anhu, dari orang tersebut.
Kalau kemarin kita membahas tentang maksiatnya lidah, malam ini kita akan membahas maksiatnya telinga. Termasuk dari maksiatnya telinga adalah mendengarkan ucapan dari sekelompok orang yang dia tidak suka kalau kita mendengarnya. Jadi tidak boleh nguping mendengarkan pembicaraan orang yang orang tidak ingin didengar oleh kita. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Ya. Sebagaimana Rasul Muhammad SAW bersabda dalam hadis sahih alladzi ruya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man istama'a ila hadits qaumin wa hum lahu karihun subba fi udhnayhi al unkuh yaumal qiyamah, rawahul Bukhari. Barang siapa yang mendengarkan perkataan satu kaum dan kaum itu tidak mau didengarkan tapi dia maksa, maka kelak telinganya akan disiram dengan timah di hari kiamat. Ngopeng, katanya dari Madura ngopeng ya. Jadi kalau ada orang bicara rembuk, tidak usah tinggi-tinggi lagi. Kalau bahasa sekarang tak usah kepo gitu. Hah? Kepo ya? Ingin tahu gitu, ingin tahu. Tidak boleh. Itu dosa itu. Kadang pura-pura jalan padahal dia ingin mendengarkan gitu. Tak boleh. Tak boleh begitu. Kemudian juga dilarang adalah istima' ilal mizmar, mendengarkan seruling ya. Sebagaimana yang meniup kemarin juga tidak benar, tidak boleh. Yang mendengarkan juga tidak boleh, wat tumbur dan juga gendang, tumbur, tidak boleh. Ini dilarang karena alat ini adalah merupakan alat yang sering membuat orang lalai ketika mendengarnya. Jadi alatul malahi tidak boleh. Di sini diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW, man istama'a alatal malahi fid dunya lam yasma qira'ata qurra'i ahlil jannah wa minhum Yusuf wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang sering mendengarkan alat musik yang membuat lupa kepada Allah di dunia, besok di akhirat dia tidak akan mendengar bacaan orang-orang yang indah bacaannya di surga, yaitu suaranya Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita sering dengar musik-musik yang membuat kita lupa kepada Allah di dunia, besok di surga tidak akan mendengar suara Nabi Muhammad SAW, tidak akan mendengar suara Nabi Yusuf, tidak akan mendengar suara Nabi Daud gitu. Tapi kalau alat itu mengingatkan dia kepada Allah, maka tidak apa-apa, tidak apa-apa gitu ya. Jadi sesuatu itu ada yang haram adatnya, ada yang haram pekerjaannya ya. Seperti haram pekerjaannya itu barangnya ini halal tapi hasil daripada pekerjaan haram, maka digunakan contohnya nasi gitu kan. Nasi ini halal, zatnya ini halal, tapi dihasilkan dengan cara mencuri, maka pekerjaannya lah yang haram. Nanti kalau makan tidak apa-apa, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, mau makan nasi.
Bagus, karena adatnya ada. Tapi kalau kalian mau curi, baca bismillah. Bismillah kok ngejo kok. Nah, biasanya 2 kali, tidak boleh. Ini perbuatannya yang haram. Begitu maksudnya. Nah, alatul malahi itu alat-alat yang membuat lupa kepada Allah. Itu pekerjaannya kalau sudah dimainkan gitu loh. Kalau dimainkan sering orang buat lupa sama Allah. Nah, cuma dalam kitab ini dimutlakkan bahwasanya barangnya yang mengerjakan adalah maksiat. Ini sebagai ikhtiyat, bentuk kehati-hatian dalam kitab Sulamut Taufik. Begitu. Bentuk kehati-hatian. Ya. Jadi di sini dijelaskan dalam sarahnya, kalau yang masih ulama tidak sepakat, ya, tidak ijma, seperti amma nahwul musiqan mimma ikhtalafal ulama fi tahrimihi, dalam kesepakatan haramnya itu ulama ikhtilaf, maka tidak wajib orang muslim itu kemudian ingkar sepenuhnya. Illa idza alima anna alladhi yaf'aluhu ya'taqidu hurmatahu, kecuali kalau sudah jelas diketahui alat ini digunakan untuk yang haram, maka mutlak kita katakan, oh haram, tidak boleh, tidak boleh. Begitu ya, tidak boleh, haram. Wasairil aswat, dan semua suara al-muharramati, yang diharamkan. Semua yang diharamkan itu alat-alat yang membuat orang lupa kepada Allah. Ini bukan seruling, ini bukan tumbur. Terus apa? Alat apa saja kalau dibuat untuk membuat lupa kepada Allah, maka itulah yang membuat keharaman. Gitu. Iya, lalainya itu yang menyebabkan haram. Termasuk suara-suara yang diharamkan itu, orang itu ketawa, ya, dengan perkataan yang membuat orang itu apa ya istilahnya, ya, laku kembung gitu loh, ya, aku keterlaluan gitu. Terus kebohongan yang diketawai gitu. Ada temannya sama kalian, cocok gitu kan, cocok. Terus gelokin dong borong, oh bisa kiwa, kelampina pulong wae budi wae. Jadi begitu. Itu tidak baik. Tidak boleh diketawakan begitu, ya. Tidak boleh. Kemudian juga diharamkan maksiatnya telinga adalah kal istima', seperti orang mendengarkan, ilal ghibah, kepada ghibah, tidak boleh, karena yang berbicara dan yang mendengarkan itu sama. Yang menghibah dan yang mendengarkan sama-sama dosa. Sama-sama dosa. Orang ghibah itu mau tak gede ngaki, tak kira bentar, kan ya? Mau bicara sama siapa? Kalau dia tidak didengarkan gitu. Wan namimah, dan mengadu domba. Tidak boleh ngadu domba, tidak boleh didengarkan. Jadi sebaiknya kita tinggalkan. Ketika ada orang mau ghibah, ya, mau membicarakan kekurangan saudaranya, kita tinggalkan. Karena itu tidak ada bedanya antara yang menghibah dan yang mendengarkan. Rasul Muhammad SAW itu dawuh bahwasanya
As-sami' as-sami' syarikul qail. Orang yang mendengarkan itu adalah sama dengan yang berbicara. Atau wa huwa ahadul mughtabain, kata Rasulullah. Yang mendengarkan salah satu di antara dua yang membicara. Ada. Gitu. Malah saking hati-hatinya dahulu pernah sahabat Abu Bakar dengan sahabat Umar itu jalan bersama berdua. Ketika di tengah jalan dia melihat orang. Nah, orang itu tukang tidur. Ya, tukang tidur itu naim bahasa Arabnya. Kalau bahasa Arabnya sangat sering tidur, tukang tidur, nawam namanya. Ketika ada orang itu, salah satu sahabat ini mengatakan, tuh lihat tuh, nawam katanya. Lihat itu, tukang di pumun surat edung jelas aja, gitu mulu aja. Kadang parawan pengajian gitu aja gitu. Kadang gitu. Ndak, bukan kita, bukan kalian. Ya mohon bedah, been boleh. Ini sahabat Abu Bakar dengan Umar bilang begitu. Siapa itu? Nawam katanya. Ketika berjalan sampai di hadapan Rasulullah, duduk bertiga. Apa kata salah satu sahabat antara Umar dan Abu Bakar ini? Kita mau minta kuah ya Rasulullah. Mungkin ada tambahan untuk lebih nikmat makanan. Apa kata Rasulullah? Bukankah baru saja kau sudah makan daging? Kata. Bukankah baru saja kau sudah makan kuah? Enggak ya Rasulullah. Kau dari perjalanan enggak makan daging, enggak makan kuah. Enggak, kata. Kau makan. Bahkan daging saudaramu kau makan, kata Rasulullah. Tidak ya Rasulullah. Enggak. Kamu barusan di jalan itu ghibah, kata Rasulullah. Ini kedengaran aromanya. Bau na'abhenta orang kedengaran. Hati-hati. Membicarakan orang ini, ghibah ini, dan yang mendengarkan sama bahayanya. Dosanya besar, ngastete. Apalagi ketika Ramadan itu penghapus pahala puasa ada 5 ya. Khamsu khisalin yuftirnas shaim, kata Rasulullah, ada 5 hal kalau ini dikerjakan pahala puasanya gagal semuanya. Gagal. Wa yunkitnal wudu, dan hakikat wudunya batal. Wudu lagi. Ada 5 hal. Apa kata Rasulullah 5 hal itu? Yang pertama adalah al-kadzib. Al-kadzib itu artinya bohong, lecek, dusta, carpak gitu ya. Al-kadzib, lecekan, congocuan. Jadi besok kalau sudah Ramadan, kalau sampean biasa lecek, berai kado ya. Jadi pasaan laku lah berai lah, mulai setiap berai. Jangan lecek, karena akan menghapus pahala pola. Mon tak lecek getel mana ya? Mon tak lecek kepikiran, tak nyaman. Mumpung Ramadan berai kado. Nah, termasuk juga ini namimah. Ngadu domba, menghapus pahala puasa. Kemudian ghibah. Nomor 3, 1 kadzib, 2 namimah, 3 ghibah. Yang keempat adalah sumpah palsu. Sumpah palsu. Berempat burung seket Pak Polo mari, wallahi mari tabar Pak Polo 5, sumpah. Padahal tak ada orang tuh tidak bisa. Jadi 4 ini adalah dosanya tidak, termasuk mendengarkan. Yang terakhir baru an-nadharu bisyahwatin, melihat dengan syahwat dapat membatalkan pahala puasa. Jadi sak puasaan prei lah cek nyongoan cetak bagus. Angok tedunga lebih baik
tedung lah sampean nawaitu sauma ghadin wa nauma ghadin, niat puasa pas niat tedung laku tedung lah sehari penting itu pengalaku maksiat biar tidak batal bahasanya pahala bahasanya gitu ya. Nah jadi ini hati-hati ghibah wahai saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, karena seakan-akan ghibah ini sudah tidak lagi dosa besar ketika kita duduk, ketika kita ngomong-ngomong gitu. Hati-hati, hati-hati. Pernah ada seorang ulama itu naik kendaraan. Ketika beliau sedang nikmat, ya, zikir, bicara ilmu gitu. Bicara ilmu, suasana ini nyaman, tenang. Di mobil itu enak, harum gitu. Tiba-tiba ada salah satu orang yang membicarakan kejelekan seorang dalam kendaraan itu. Pada waktu itu ada salah satu di antaranya itu waliyun min auliyaillah, orang yang dekat kepada Allah, kekasih Allah. Ketika dia membicarakan kejelekan saudaranya, apa yang terjadi? Dia tutup hidungnya. Ada apa? Bau bangkai, kata dia, bau bangkai. Buka jendela, dibuka semua jendela kendaraan, tetap bau bangkai. Tetap, tidak bisa hilang. Ini mungkin ada yang salah katanya. Dari tadi harum suasana ini, nikmat, nyaman. Kenapa kemudian berubah tidak nikmat, tidak nyaman? Oh, ternyata pada waktu itu ada yang ghibah. Hati-hati. Jadi termasuk dosa telinga kita, maksiat telinga adalah mendengarkan ghibah, namimah, wasail aqwal, dan setiap ucapan. Ya, semua ucapan al-muharramah yang diharamkan. Semua apa saja yang kalian dengar diharamkan itu tidak boleh. Di sini disebutkan wastima'ur rajul bisyahwatin ila sauti ghairi zaujatih, mendengarnya seorang laki-laki dengan syahwat kepada suara selain istrinya, wa amatihi, dan selain budaknya, allati yahillu lahul istima'u biha, yang mereka itu orang-orang yang boleh didengar suaranya, halal mendengar suara istri, mendengar suara anak, mendengar suara amat, itu boleh. Tapi kalau selain itu tidak boleh, gitu kan? Mendengar suara wanita yang membuat kita lupa kepada Allah, bahkan membangkitkan syahwat. Seperti ngedingaki apa itu nyanyian ya, suara artis itu kan, artis didengarkan itu termasuk maksiat, tak baik ya, tak baik mendengar artis nyanyi. Wa mithluhu al-mar'ah ma'aman la yahillu laha. Demikian juga sama wanita itu mendengar suara dari orang yang tidak halal baginya. Ini bisa maksiat telinga. Cuma nyanyi, Ustaz. Iya, Anda nyanyi, gitu kan? Tapi kadang membuat dia lupa, membuat dia lalai. Bahkan akan menghantarkan kepada kecelakaan. Kenapa? Karena ada hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ghina yumbitun nifaq, kata Rasulullah, fil qalbi kama yumbitul ma al-baqlah. Nyanyian itu akan menumbuhkan kemunafikan dalam hati seorang, sebagaimana menumbuhkannya air kepada kiambang atau lumut kotor. Coba lihat orang-orang yang senang lagu itu, senang nyanyi. Pertama senang nyanyi kan, mari aja acak kecak pas obu semir gitu kan, amtengan. Lihat itu orang-orang yang suka musik begitu. Yang lain kalau musik mengingatkan kita sama Allah, mendekatkan kita kepada Rasulullah, mendekatkan kita kepada para ulama, pada guru-guru kita, nah itu lain. Yang dimaksud adalah suara atau nyanyian yang membuat dia lalai, lupa kepada Allah.
Hebat pengaruhnya lagu ini kalau sama anak-anak itu. Kadang orang itu lupa dengan kena lagu itu, nyanyi gitu. Ya, hati-hati, termasuk haram. Lu kalau jadi artis kan boleh Ustaz, boleh, tidak apa-apa. Jadi artis kamu tidak apa-apa. Ya. Perempuan itu mbak-mbak muslimat, ibu-ibu jadi artis tak apa pun. Tapi jangan sampai jadi artis yang membuat orang itu lalai sama Allah, menjadi hiburan, menjadi maksiat dilihat gitu loh. Ini bukan karir ini gitu loh. Jadi silakan wanita itu mau berkarya, mau meniti karir dengan bagus, silahkan. Tapi ketika tidak sesuai dengan aturan syariat itu malah bahaya. Jadi pada perempuan ingin menjadi penyanyi, tidak apa-apa, tapi jangan jadi penghibur yang kemudian buka aurat gitu kan. Ini kan buka aurat separuh dada, separuh pak. Bukan, jangan. Itu bukan karir seorang wanita yang baik. Gitu. Terus kemudian joget-joget gitu. Salah. Ya. Terus wanita jadi petinju mana? Masa lebur? Petinju. Oh, karir ini, tidak bisa. Wanita menjadi pemain sepak bola, tidak benar. Justru guru kami mengatakan tidak layak. Terus ada wanita tengah malam jaga di pom bensin, itu guru saya sangat tidak setuju. Bahkan guru saya mengatakan kalau ada mubaligh, da'iyah, seorang da'i perempuan, ya, penyampai perempuan, hati-hati. Awalnya bekratin gitu, pasti hadir kayak laki nggak kamu. Seacara maratin, sabar, kan gitu kan? Pahalanya ndak ada, maksiatnya ada. Karena kalian itu dikasih yang namanya keinginan oleh Allah. Masa mau oleh tukang ceramah bini ratin mas nyanyi di depan sampean, berem sampean. Maca hadis, maca ayat. Kadang tak ingat ke hadis, biar ayat ah. Ingat ke roh benar, bu nyai aja gitu. Nah, ketika wanita seperti itu boleh silakan, tapi perempuan semua itu bagus. Tidak apa-apa. Memang karena sekarang itu wanita juga harus belajar, wanita harus ngaji. Wanita tidak punya kesempatan beda dengan laki-laki. Laki-laki itu Jumatan bisa, ada majelis taklim ini, majelis taklim. Maka perempuan harus kalau bisa ikut. Karena kadang dinasehati oleh suaminya sulit gitu kan. Tidak punya waktu untuk belajar. Belajar yang kayak gini ini, alhamdulillah ini ada muslimat itu. Kita kata malto, tidak apa-apa ya. Bismillah, semoga semangat. Para ulama mengatakan karir wanita yang mulia itu, apabila dia bisa mencetak anak yang soleh dan solehah. Ini baru wanita yang hebat. Ya. Ketika ditanya bagaimana cara memiliki anak yang soleh solehah, dia bisa jawab dengan benar, dengan bagus. Nah ini yang hebat wanita. Tutup kerudung, jaga nama baiknya, jaga kehormatannya sebagai wanita. Ini yang mulia. Gitu loh. Bukan yang menampakkan separuh pahanya, separuh dadanya, bukan yang joget-joget rubeni. Itu bukan karir yang mulia. Karir yang mulia bagi wanita kalau dia bisa mencetak anak yang soleh dan soleh. Anaknya bisa hafal juz 30, anaknya bisa hafal surat Yasin, anaknya bisa berpenampilan bagus. Nah ini baru wanita solihah. Gitu. Bisa masak dengan baik, menghibur suami, bisa menata ruangan kamar suami. Itu baru wanita yang karirnya bagus. Benih saya main bal-balan roh. Benih saya angkat besi. Angkat besi, wanita angkat besi, tinju selagi ada KO. Silahkan mau jadi penyanyi, mau ikut karir artis. Cuma jangan menjadi penghibur yang membuat orang-orang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bikhilafi ma
Berbeda dengan orang ya, idza dakhala alaihi sama, ketika masuk dia kepadanya itu dia mendengar sesuatu qahron dengan terpaksa. Jadi masuknya terpaksa dia. Mendengarnya terpaksa. Ini tidak maksiat, ini boleh. Wa karihahu, dan dia tidak menyukainya. Tak senang. Di sini ada orang ghibah namanya, ghibah. Kemudian kita masuk, maaf ghibah gitu kan. Menang kita gitu. Maka kita bisa ngambil headset atau bisa kita main HP untuk tidak mendengarkan pembicaraan itu gitu. Atau kita pergi kalau tidak bisa menghentikan gitu ya, karena emang sulit pada orang aventa orang itu tak bentaan gini bicara orang namimah atau apa saja, itu pas kita mau bilang sudah berhenti pak, udah enak nih ghibah ini, sulit rasanya gitu ya, sulit. Yang sering kan iya gitu kan, oh iya memang gitu gini. Oh pak ada itu nah, syarikul muktabain, benar. Nah kalau sudah kita masuk ke dalam tempat itu, terjebak, sulit mau keluar, tidak apa-apa, tidak dosa kita. Tidak dosa begitu. Tapi walazimahu, dan wajib kepadanya al-ingkaru, apa dia menolak ya, in qadira, jika dia mampu, tinggalkan. Jadi mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat itu tinggalkan begitu. Jangan berada di sana ya, karena kalau kita terus berada, kita nanti lambat laun akan ikut ya. Dalam kitab Muraqqil Ubudiyah Syarah Bidayatul Hidayah itu ada cerita Sayyidi Syekh Ibrahim bin Adham. Beliau itu pernah hadir ke majlis walimah. Ketika duduk di majlis walimah itu ternyata ada orang ghibah, membicarakan ghibah, gini tentang masalah ini, kalau diundang orang nih selalu tidak hadir, ini begini. Beliau melihat, menyaksikan, loh orang ini kok ghibah, kata dia. Akhirnya beliau tinggalkan itu. Sampai di rumah beliau istighfar sama Allah, ya Allah, saya dulu begitu ya Allah. 3 hari 3 malam beliau tidak makan sedikit. Teringat bahaya penyakit yang bernama ghibah ini. Teringat, ya Allah, saya dulu menghibah, ya Allah. Karena apa? Karena ghibah yang tanpa kita sadari ini ternyata bisa mengangkat dan mengambil pahala kita. Ikala diberikan kepada yang dighibah. Kalau sudah habis pahalanya, maka dosa orang yang dighibah diberikan kepada ini. Terus. Maka kita punya telinga ya, sebisa mungkin kita jaga tidak termasuk yang mendengarkan ghibah. Kaula sampeyan Kak Dinto tantaretan iki. Paring Gusti Allah anugerah yang sangat luar biasa, hebat, mata, mulut, telinga, gitu kan? Tangan, pikiran, hati, kaki, semua Allah berikan kepada kita. Dan kita sebagai pemimpinnya ya, hati kita ini sebagai pemimpin, maka jangan kalah dengan mulut, jangan kalah dengan mata, jangan kalah dengan telinga. Kita yang ngatur, jangan diatur telinga, kita yang ngatur. Jangan. Itu seperti sekarang maunya kita ngaji, kita yang hadir ngaji, atau ada orang yang mendengarkan di luar pengajian kita ini. Ini ada yang suka, ada yang tidak. Ada yang bijak, ada yang biasa saja. Ada yang mendengarkan malah jahal, kata para ulama. Maksudnya apa? Ketika ada penjelasan, ya, yang penjelasan itu mengenai kepada dirinya, maka telinga yang seperti ini kadang merasa marah. Apa ya? Madir sindiran Ustaz gitu. Nyindiran kok Ustaz deh. Tak hadir boleh juga lah.
Nah, ini namanya jahil. As-sam'ul jahl, telinga yang bodoh. Telinga yang kasih penjelasan, dikasih keterangan, kamu salah, begini ini salah. Akhirnya apa? Ya tidak usah hadirlah. Mak dia sendirian melolo Ustaz. Nah, ini namanya telinga yang, tapi ketika dikasih nasihat tersampai masuk ke telinga, masuk ke hati, ini mungkin saya sering ghibah, mungkin saya sering lalai, mungkin akhirnya ya Allah, Allahumma hadi, beri saya petunjuk ya Allah. Nah, ini namanya bijak, ini telinga yang bijak. Maka Allah mengajarkan kepada kita, ya, untuk senantiasa berdoa. Ini dipakai oleh para ulama. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una hasanah. Ya Allah, jadikan aku ini orang yang apabila mendengarkan perkataan yang baik mau mengikuti. Ini pas ngampul, ini pas ngosok. Ini malah bahaya. Orang seperti ini akan sulit mendapatkan hidayah dari Allah. Kenapa? Karena walaupun telinganya mendengar, walaupun kedua telinganya berfungsi, tapi hatinya mati. Tak ada pak. Ebola ini tuh bagaikan air yang jatuh ke daun keladi, daun talas, cetek akili, gitu kan? Adakah bekas di daun itu? Ada sisa? Tak ada. Jadi tidak akan sampai Al-Quran, tidak akan berbekas hadis, tidak akan berbekas kalamus salaf, kalamul ulama. Kenapa? Karena telinganya telinga jahil. Begitu. Nah, kita sekarang yang bisa menentukan telinga kita, apakah telinga yang bijak atau telinga yang jahil. Kadang-kadang ada orang itu, ya, lama ikut ngaji, lama belajar, tapi sangat sedikit mendapatkan bekas, mendapatkan asar. Kenapa? Karena yaitu kadang dia merasa dirinya sudah mampu, dirinya hebat. Kemudian apabila ada yang berkaitan dengannya, hatinya sakit, tidak mau dinasihati. Jadi tidak ada tambahan dalam taklimnya itu. Ada kadang satu orang, dua orang yang kadang mendengar di tempat yang jauh, ya. Tangiding, wajan Ustadz, wahai ngakroa, kata pengajian begini. Kemudian semenjak itu dia berhenti. Jadilah dia orang yang mulia. Nah, sekarang tergantung kita. Apakah kita mau jadikan telinga kita telinga yang bijak, sehingga kita mendengarkan sesuatu yang baik kemudian kita amalkan, mengikuti, dan yang tidak baik kita tinggalkan. Atau telinga kita menjadi telinga yang jahil, dianggap biasa saja, masuklah ke telinga kanan, keluar telinga kiri, kemudian tanpa bekas. Nah, jadi tergantung kaulah sampean sebagai pemimpin, apa yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga barokah ya, semoga manfaat. Dan ini pengajian Sulamut Taufik setiap malam Rabu untuk menyambut Ramadan. Kita jadikan ini malam takhtim, ya, malam penutupan, karena kita akan siap-siap nanti untuk menyambut bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau berdoa, ya Allah, pertemukan aku dengan Ramadan, bulan yang dirindukan oleh para ulama, para aulia, ya. Disebutkan dalam kitab itu, tabi'in, sahabat itu selama 6 bulan minta kepada Allah untuk bisa berjumpa dengan Ramadan, ya, bulan yang ketika kita tidur dianggap ibadah. Ada bulan yang lain kita tidur dianggap ibadah? Tidak ada. Tapi yang benar memahami hadis ini, hadis tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Naumus shaim, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Jangan kemudian karena ada hadis ini kalian pas tidung melolo. Mak tidung melolo po, pasaan kok apa kok? Tidung orang apa puasa genja? Salah. Itu tidak mengerti kepada asbabul wurud. Kenapa? Karena sebab-sebabnya hadis ini turun ketika dulu Ramadan datang, sahabat tak mau tidur. Ramadan datang, hilal Ramadan sudah muncul, dinyatakan Ramadan, mereka tak mau tidur. Mereka maunya ngaji, zikir, taklim, ngaji terus begitu. Karena terus seperti itu Rasulullah bersabda, tidurnya kamu
orang yang puasa adalah ibadah. Jadi kapiaki pas hapus takir tak tidung semalam benteng, siang ndak tidur, malam ndak tidur, akhirnya sakit maya. Jangan dikerahkan semua tidur, karena tidurnya orang puasa adalah jelas ya. Jadi kalimat ini datang karena dulu mereka tidak mau kalimat ini keluar karena dulu sahabat tidak mau setia, Mas Tete mau keluar. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Riki pas ning kantor kerja sampai ntar musola yang siang ngide tedung. Di pasar juga begitu. Nah, ini tidak benar. Dan juga ayo dalam menyambut Ramadan bahagiakan hati kita. Ada keterangan walaupun ini ikhtilaf ulama ya, apakah ini hadis atau bukan, yang jelas ada keterangan berbahagia dengan kedatangan Ramadan. Allah haramkan jasadnya dari sentuhan neraka. Barang siapa yang bahagia, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Orang yang bahagia, senang ketika Ramadan akan datang kepadanya, maka diharamkan jasadnya disentuh api neraka. Nah, ayo kita bahagia ya Allah, bahagia. Dan di samping bahagia, belajar bagaimana nanti puasa kita sempurna. Belajar bagaimana kita bisa baca Quran yang baik, belajar bagaimana buka puasa yang benar, belajar bagaimana sedekah, bagaimana zakat agar maksimal pahalanya. Karena apa? Karena semua ibadah tanpa ilmu hampir sia-sia. Ibnu Ruslan dalam kitabnya Zubat mengatakan, wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal ibadah itu, setiap amal perbuatan tanpa didasari ilmu, banyak tidak mendapatkan pahala, banyak tidak diterima oleh Allah. Nah, makanya belajar, bagaimana puasa yang benar, bagaimana niat yang benar, bagaimana ini. Jadi menyambut Ramadan dengan doa, dengan latihan, dan juga dengan ilmu. Semoga kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menjaga anggota tubuh kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjaga mata kita bisa menjaga telinga kita bisa menjaga mulut kita, bahkan kita bisa menjaga hati dan pikiran kita. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita selama ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa mata, dosa mulut, dosa telinga yang kadang tanpa kita sadari bahwasanya itu sebuah dosa. Maka kami mohon ya Allah, ighfir lana dzunubana, ampunilah semua dosa-dosa kami, maafkan kesalahan kami ya Allah. Ampuni dan maafkan dosa kesalahan mata kami, dosa kesalahan mulut kami, dosa kesalahan telinga kami, dosa kesalahan hati dan pikiran kami, dosa kesalahan tangan, kaki, mulut, dan juga perut kami, semua anggota tubuh kami. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana, dan tergelincirnya kami dalam hal-hal yang tidak Engkau ridhoi, dan ampuni juga dosa kedua orang tua kami, dosa orang-orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kami, dosa guru-guru kami, dosa keluarga kami, dosa anak dan murid-murid kami. Ighfir lana dzunubana ya Rabbana. Semoga semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wali jami'il muslimin, muslimat, dan seluruh kaum muslimin, saudara kita, tetangga kita, lingkungan dan masyarakat, semuanya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit kita doakan diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sehat dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Allah memberikan keberkahan umur untuk kita semua, keberkahan kesehatan, keberkahan rezeki, dipertemukan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, bisa puasa sebulan penuh, bisa tarawih di malam-malam Ramadan, bisa menghatamkan Al-Quran khataman ba'da khatamin, dipertemukan dengan malam yang lebih indah dan lebih mulia daripada 1000 bulan, dipertemukan dengan malam Idul Fitri, dan bisa berhari raya bersama orang-orang yang kita cintai. Hawaijat dunya wal akhirah bi barakati khairil bariyah wa bi asrari suratil Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wali walidayya. Insyaallah nanti kita bertemu lagi di bulan Syawal ya. Mungkin barokah umur, diberi kesempatan mungkin bisa ngaji lagi ya. Sampai kita kelak dipertemukan di surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kemuliaan dan dengan karomah kalimat la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman. Wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan. Kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadimu ya hannanu ya mannan. Ya rahimu ya rahman. Ya ghafuru ya ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man wa tawallana fi man tawallait wa qina bi rahmatika syarr. Allahumma ballighna ya Allah. Allahumma barik lana fi ma baqiya min Sya'ban wa ballighna Ramadan. Inna ala siyam wal qiyam qiraatul Qur'an. Sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa sallim wa minna man taqabbala ya Allah ya Allah ya Allah. Ighfir lana dhunubana wa israfana fi wa thabbit aqdamana wa sunna. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina alhamdulillahil alamin. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada yang lupa Al-Fakir sampaikan, kami mohon maaf sebagai pembaca kitab yang setiap malam Rabu bersama-sama akan kehilafan dan kurangan kami sebagai manusia yang lemah, sebagai manusia yang banyak dosa, banyak tergelincir dalam ucapan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena setiap ucapan, setiap kalimat ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah. Kami mohon maaf sekali lagi dan terima kasih pada siapa saja yang ikut mengaji atau yang mendengarkan di mana saja Al-Fakir dalam menyambut Ramadan sekaligus sebagai takhtim majelis kita. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada di antara teman-teman sekalian yang mungkin punya pikiran, punya hati yang tidak
sehati ya. Walaupun kita seatap, walaupun kita berhadapan, mungkin tidak sehati, ini kita saling memaafkan. Kita saling membuka hati dengan lapang, karena menyambut Ramadan yang terbaik menyambut dengan hati yang bersih. Ini bulan yang suci, kita sambut dengan kesucian hati kita masing-masing. InsyaAllah semoga bertemu kembali ya. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima limnal ladzi wa qara